Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak mahasiswa, senang sekali kita dapat bertemu kembali bersama saya Zafral yang akan memandu 20 menit ke depan. Pastinya gak mahasiswa kalau nggak nonton Kama, Kata Mahasiswa. So, without further ado, kita langsung saja ke narasumber kita yang sudah berada di tengah-tengah kita ini, yaitu Bang Egy Wiransyah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kabar Abang baik lah kan sampai sekarang ini? Alhamdulillah, puji syukur baik sampai sekarang. Gimana puasanya, lancar atau sedikit ada bolong atau mungkin ada godaan-godaan sedikit gitu? Kok cerita godaan pasti ada namanya godaan. Iya, betul. Kita anak kos, teman-teman terkadang macam setan yang Betul sekali. Betul. Cuma alhamdulillah sampai sekarang ini puasa kita alhamdulillah masih terjaga. Sampai detik ini juga masih terjaga, syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. By the way Bang, sekarang kegiatan dan kesibukan Abang ini apa selain sebagai mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang? Mungkin kalau kesibukan ya, pertama sebagai mahasiswa otomatis sekarang karena ada semester tua nih, otomatis kesibukan skripsi. Namun di luar itu saya juga tergabung di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan saya bisa dikatakan cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi saya menyibukkan diri dan meluangkan diri saya untuk bergabung dan mengembangkan diri saya di sana. Yes. Ini Bang, banyak sekali rumor yang beredar tentang toxic masculinity nih, baik di kalangan mahasiswa, di kalangan masyarakat, dan di kalangan society. Menurut Abang nih, sehingga ya pria untuk berperilaku saja itu harus secara dengan ketentuan saja gitu. Menurut Abang, pernah nggak Abang mendengar istilah toxic masculinity dan bagaimana definisi toxic masculinity bagi Abang gitu? Oke, jadi jika berbicara toxic masculinity ya, apakah pernah saya mendengar terkait toxic masculinity tadi? Otomatis pernah gitu. Iya. Namun hanya saja bahasanya berbeda. Dulu mungkin yang beredar di masyarakat bahwasannya bahasanya tidak seperti toxic masculinity tadi. Namun bahasa mulai sekarang ini beredar sekitar tahun 2020-an lah, mulai terangkat terkait isu-isu terkait toxic masculinity tadi. Mungkin terkait itu hanya sekedar hal-hal yang biasa. Namun langsung terkait definisi tadi kan? Iya, baik. Definisi, bicara definisi mungkin secara bahasa toxic masculinity tadi ini secara harfiahnya merupakan maskulin yang racun. Iya. Namun bagaimana penyampaian atau kesimpulan orang menanggapi bahwasannya masculinity ini seperti apa ataupun toxic masculinity seperti apa. Nah, mungkin pandangan saya terhadap toxic masculinity ini ialah bagaimana seorang laki-laki yang harus memiliki standarisasi dalam berperilaku. Nah, jika standarisasinya tadi itu tidak dapat dilakukan oleh sang pria, maka dicap dia bukan seorang masculinity atau sebagai pria yang tidak maskulin. Iya. Mungkin secara penyampaian ataupun yang saya pahami seperti itu. Oh iya, oke Bang. Menurut Abang nih, wajar tidak ketika cowok dan atau pria nih yang memakai skincare, mereka itu tidak suka dengan permainan bola, mereka juga tidak merokok, bahkan ya mereka nggak suka hal-hal yang berbau yang dapat merugikan diri mereka gitu. Gimana nih menurut Abang? Ini menurut saya pribadi kan? Iya. Mungkin kalau menurut Abang pribadi nih, terkait pria yang tadi memakai skincare, pria yang tidak merokok, pria yang tidak suka acara-acara olahraga seperti sepak bola, mungkin kita di sini berbicara konteks normalitas gitu kan. Mungkin pada awalnya, pada dasarnya skincare itu diciptakan untuk para wanita. Iya. Bener gak? Oke. Namun mengapa cara demikian? Mulai perkembangan zaman, apalagi masuk di era globalisasi, masuk era digitalisasi, skincare ini mulai gak cuma untuk wanita saja gitu. Dan mulai pria juga merambahnya. Dan itu mulai sah-sah saja. Karena apa? Sekarang tidak cuma wanita yang bisa untuk menjaga penampilan. Pria juga perlu kan? Nah, jadi mungkin bagi mereka yang bekerja sebagai public figure, otomatis dan mau tidak mau harus memakai skincare. Untuk apa? Untuk menjaga penampilannya tadi. Betul. Terlebih skincare di sini bisa menambah istilahnya good looking kita kan, bener kan? Betul lah, bener, betul. Kan? Nah, jadi sebenarnya good looking ini bukan berarti kita harus tampan kan? Iya, betul. Hanya saja bagaimana kita itu enak dipandang orang lain. Jadi bagi saya mulai dari zaman-zaman yang digitalisasi sekarang, wajar saja laki-laki itu mulai memakai skincare. Lanjut bagaimana laki-laki yang tidak suka merokok. Di sini tanpa harus maskulin atau tidaknya ya, banyak kok laki-laki yang kekar, laki-laki yang gagah, bahkan laki-laki yang strong gitu kan tidak merokok. Karena apa? Alasannya menjaga kesehatan. Iya. Jadi tidak bisa kita cap bahwasannya seseorang yang tidak merokok atau tidak suka asap rokok itu dicap sebagai seorang laki-laki yang tidak gentle atau tidak maskulin. Lanjut bagaimana terkait olahraga. Di
di sini sah-sah saja bahwasannya setiap manusia, setiap individu itu memiliki hobi masing-masing. Jadi nggak bisa kita patoki bahwasannya ketika ada seseorang yang tidak suka sepak bola, makanya justifikasi Anda itu seorang yang pria tidak maskulin, kan nggak bisa. Betul, Jadi ya betul. sah-sah saja bahwasannya Anda katakan itu tidak bermasalah. Berarti kan Bang, seperti apa yang udah Bang katakan, itu semua balik ke it depends on motivasi diri seseorang, juga prinsip masing-masing pribadi seseorang kan Bang. Oke, untuk selanjutnya nih Bang, menurut ilmuwan psikologi nih, ada yang mengatakan bahwasannya setiap perempuan dan laki-laki itu mereka memiliki jiwa maskulin dan jiwa feminin. Menurut Abang nih, sesuai dengan POV Abang, sesuai dengan sudut pandang Abang ini, gimana sih menanggapi statement tersebut? Apakah Abang berada dalam pro dan kontra gitu? Oke, jadi berpandang kaca tentang psikologi ya. Iya, Terlebih karena saya mahasiswa psikologi juga nih. pastinya. Jadi saya telah mempelajari terkait teori-teori dari Sigmund Freud kalau nggak salah itu yang mengatakan, atau entah siapa saya lupa. Yang pasti dalam jiwa manusia, mau itu pria dan wanita, itu memiliki jiwa maskulin dan jiwa feminisme juga. Yes. Nah, namun di sini bisa dikatakan tidak segalanya yang maskulin itu adalah pria dan tidak semuanya adalah yang feminim itu wanita. Hanya saja feminim dan maskulin itu termasuk kategori gender. Iya, Jadi seseorang yang memiliki gender yang maskulin bukan berarti dia seharusnya 100% pria. Ada yang wanita itu otomatis memiliki bahwasannya gendernya itu maskulin. betul. Balik lagi tadi bahwasannya wanita, pria, dia tidak 100% dia memiliki maskulin, tapi ada beberapa persen bagian dari tubuhnya itu atau bagian jiwanya memiliki jiwa-jiwa feminin. Jadi mungkin ketika di kata tersebut, tak semuanya orang pria yang memiliki feminim itu adalah bencong, itu istilah kasarnya. Betul. Dan tak segalanya ataupun tak semuanya wanita yang memiliki jiwa maskulin itu adalah seorang yang tomboy. Tidak, memang hanya saja benar bahwasannya dalam setiap sisi manusia itu pasti ada minimal 1% dalam pria itu punya sisi feminin, dan dalam wanita juga ada sisi maskulinnya tadi. Oke, ya. Mungkin ya semua balik lagi ke orangnya lagi. Semuanya itu dalam hidup ini mungkin balik lagi ke orangnya. Tapi semua itu dilakuin karena harus ada standarisasi, juga ada batasannya, ada boundariesnya kan Bang. Oke. Untuk selanjutnya nih Bang, pernah nggak sih Abang melihat secara visual juga secara personal, Abang pernah mengalami toxic masculinity gitu? Oke. Jadi untuk terkait mengalami ya secara visual atau langsung saya menjadi pelaku atau korban gitu. Otomatis nih, mungkin kita dari kecil sudah tertanam bahwasannya ketika ada seorang anak laki-laki yang jatuh lalu menangis, dicap apa? Jangan laki-laki itu nggak boleh nangis. Betul, betul. Nah, itu kan salah satu toxic masculinity yang seginya agak kadar rendah kan? Iya, iya betul. Otomatis secara visual juga kita pasti merasakan bahwasannya itu pernah terjadi di depan mata kita. Dan otomatis juga pernah terjadi untuk kita pribadi. Pasti pernah terjadi. Oke. Abang kan juga sebagai, ibaratnya bisa dikatakan sebagai aktivis mahasiswa. Karena Abang banyak mengikuti organisasi-organisasi, bahkan pernah menjadi ketua umum Hima Prodi Psikologi Islam pastinya kan Bang? Oke. Menurut Abang, pernah nggak sih selama Abang menjabat melihat terjadinya toxic masculinity pada mahasiswa? Atau mungkin pernah ada mahasiswa curhat sama Abang, ngeluh sama Abang, gini Bang, saya menerima mereka ejekan gini, saya bertingkah seperti ini, padahal saya seperti ini bukan niat terdalam dari saya gitu. Oke, jadi untuk terkait kejadian tadi itu ya, mungkin di sini kita berkaca lagi gitu. Ada beberapa teman saya emang bisa dikatakan itu pria, namun sedikit agak feminim, agak lembut orangnya, dan dia tuh sering dikatakan ada ngolai, seketek menangis yang lain. Cuma di situ emang tidak lagi-lagi gitu. Bosannya kita sebagai saya lah terkhusus mahasiswa psikologi harus yang bisa berkaca terkait hal-hal seperti itu. Kita tidak bisa menjustifikasi seorang hanya karena satu posisi yang standarisasi tadi. Jadi bagaimana kita mengatakan tersebut, otomatis kita harus bisa memposisikan dirinya gitu. Mau tidak mau kita harus menerima gitu. Kita menerima bahwasannya dia memang diciptakan seperti itu karena seperti itu, dan mau tak mau memang kita harus bisa bagaimana memahami konsep dirinya seperti itu tadi. Oke. Nah Bang, mungkin gini ya Bang. Kadang ada orang yang memiliki stereotip ataupun stigma kalau laki-laki itu harus agresif, dominan, terus mereka harus marah, nggak boleh, nggak ngerokok nggak keren, nggak tawuran nggak keren gitu. Gimana sih Bang menurut Abang cara mematahkan stereotip tersebut? Mungkin agar teman-teman di luar sana bisa deh
sebagai oh kayak gini ya cara agar mematahkan stigma orang seperti itu. Oke, balik lagi ya pertama dasarnya. Mungkin terkait stereotype tadi dan stigma tadi. Stigmanya itu sudah terbangun bahkan dari sebelum kita lahir gitu. Iya, Jadi betul. otomatis kita ingin merubah segala suatu hal atau budaya yang mana budaya itu telah melekat itu agak payah. Betul, Pastinya. iya. Jadi kita harus bisa merubah dari lingkungan terkecil kita dahulu. Bagaimana pertama caranya otomatis sosialisasi, Betul. memberi pemahaman terkait bagaimana seharusnya manusia itu tidak satu konteks saja gitu. Dan pria tidak hanya memiliki standarisasi yang sama. Dan manusia itu diciptakan itu dinamis, Iya, betul. statis. Oke. Selalu berpindah-pindah dan selalu majemuk lah bisa dikatakan. Dan tidak itu saja, pasti dia mengalami yang namanya perubahan. Jadi emang pertama kali yang harus kita ubah itu dari circle terkecil kita dulu, lingkungan paling kecil, untuk memahami, memberikan penjelasan bagaimana yang sebenarnya itu terjadi. Itu paling dasar lah, konteks paling dasar. Iya, semuanya itu sih kembali ke lingkungan. Kita lihat mungkin saja di keluarganya terlalu menjustifikasikan kalau kau itu harus jadi laki-laki betul gitu. Baik Bang, karena pembahasan ini sangat seru gitu kan. Mungkin karena waktu telah memisahkan kita nih, tapi silaturahmi kita tetap selalu menjalin kan Bang. Wajib. Oke. Baik teman-teman, bisa kita ambil conclusion pada pembahasan kita kali ini, yaitu stop comparing yourself to other. Berhenti untuk membandingkan diri kalian kepada orang lain. Be yourself, be you, be your own version. And last but not least, jangan pernah memasukkan ke dalam pikiran kalian terhadap tautan pikiran orang lain tentang kalian. Karena itulah sebagai sumber utama dari ketidakpercayaan diri kalian. Saya Zafral beserta rekan yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa tetap stay tune untuk episode-episode Kama selanjutnya yang hanya tayang di YouTube channel DKTV UIN Imam Bonjol Padang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.